Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sehat selalu untuk kita semuanya. Salam receh, 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 cuan, cuan, cuan. Untuk kita, para pelaku UMKM, khususnya para pelaku UMKM di Semarang Selatan. Jangan bosan-bosan untuk melihat video yang saya share kali ini terkait dengan optimasi Instagram dengan SEO. Di video yang sebelum-sebelumnya yaitu terdapat video terkait dengan penjelasan pentingnya sosial media dalam manajemen bisnis. Kemudian yang kedua ada video terkait brand awareness, yaitu bagaimana teknik-teknik atau indikator-indikator apa saja yang dapat mempengaruhi kesadaran merek oleh para calon pelanggan atau konsumen untuk mengenal dan mengingat produk atau merek kita. Kali ini di video yang ketiga ini saya akan membahas tentang optimalisasi dari Instagram para pelaku UMKM. Ya. Jadi nanti saya mohon untuk para pelaku UMKM semuanya menyiapkan smartphone-nya atau gadgetnya untuk dibuka aplikasi media sosial Instagram-nya, karena kita akan membahas, kita akan fokus ke inti pelatihan pengabdian kepada masyarakat ini terkait dengan SEO di dalam optimasi Instagram. Materi pelatihan inti di mana terlebih dahulu kita lebih mengenal ya, apa yang dimaksud dengan optimasi Instagram SEO ini? Yang dimaksud dengan optimasi Instagram SEO adalah salah satu teknik yang perlu diterapkan jika ingin kinerja akun Instagram itu lebih optimal. Jadi terkadang saya ambil contoh secara umumnya bahwa kebanyakan orang itu memiliki Instagram itu hanya sekedar untuk memiliki akun atau mengikuti tren. Kebanyakan orang itu hanya ingin seperti yang lain. Yang lain punya Instagram, ya saya punya Instagram. Pelaku bisnis yang lain membuat Instagram, saya harus punya Instagram. Tetapi tidak optimal. Tidak optimalnya bagaimana? Yang dimaksud dengan tidak optimal adalah panjenengan hanya sekedar membuat akun lalu ditinggal. Tidak ada upload konten foto, tidak ada upload konten video, tidak ada update profil bio, ya. Jadi kosongan. Kalau kosongan seperti itu, ya nggak optimal. Lalu bagaimana, Pak? Saya sudah pakai edit profile, ya, edit profile sudah, kemudian bio-nya sudah saya ketikkan tentang usaha saya atau menjabarkan identitas, mungkin alamat atau identitas terkait dengan apa yang dijualnya. Nah, kemudian foto-foto produk juga sudah saya postingkan. Apakah itu sudah optimal? Belum juga. Kenapa bisa? Kita akan bahas. Bagaimana sih yang dimaksud dengan optimalnya penggunaan Instagram dengan SEO ini? Terlebih dahulu, panjenengan juga harus lebih tahu ya, bahwa sosial media Instagram ini cenderung banyaknya itu digunakan untuk kalangan remaja, yaitu rentang usia 18 sampai dengan 24 tahun. Dan usia-usia tersebut, 18 sampai dengan 24 tahun ini adalah usia-usia yang bisa dikata konsumtif. Bagaimana bisa dikata usia itu adalah usia orang-orang yang konsumtif? Karena usia-usia itulah di mana mereka itu mengikuti tren, mengikuti apa yang sedang viral. Tidak mengikuti tren, mengikuti apa yang sedang viral, bisa jadi dia ngikut-ngikut temennya beli iPhone, dia ikut-ikutan beli iPhone. Temennya punya laptop, dia ikutan beli laptop. Ini demografi dari Instagram. Instagram di Indonesia tahun 2023 itu sudah memiliki 89 juta
pengguna. Ini adalah rata-rata 32,2%-nya jumlah penduduk di Indonesia. Bisa dibayangkan itu, ya. Bisa dibayangkan sepertiganya dari jumlah penduduk di Indonesia. Dan kebanyakan dari jumlah penduduk itu tadi 32,2%-nya tadi, 51,6%-nya adalah wanita. Wanita ini cenderung lebih banyak konsumtif loh. Ya kan? Ibu-ibu, mbak-mbak itu kalau baru jalan-jalan sebentar, lihat kiri kanan aja dia sudah berhenti atau berbelok, berhenti, tanya harga, tawar-menawar, beli. Selesai. Lalu 48,4%-nya itu adalah pria. Nah, pria ini cenderungnya adalah dia bisa konsumtif, tapi dengan analisa dulu, membandingkan dulu antara produk yang sama tersebut dengan yang dijual di toko A, B, C, D. Dia akan bandingkan dulu, dia akan lihat mungkin dari ratingnya, mungkin dari pelayanannya, mungkin dari pengemasannya, mungkin dari review-reviewnya, ya. Itu akan dibanding-bandingkan, barulah dia akan menjadi konsumtif. Kemudian untuk dari sisi usia, pengguna Instagram itu usianya kebanyakan di atas 25 tahun, yaitu 51,7. Dan 48,3%-nya adalah di bawah usia 25 tahun. Perhatikan, persentase antara yang di bawah 25 tahun dengan yang di atas 25 tahun itu hanya tipis, hampir 50-50. Berarti Anda memiliki kesempatan untuk mendorong, untuk membuat menarik usia yang tadi 18-24 tahun itu tertarik dengan produk Anda, tertarik dengan apa yang Anda jual, tertarik dengan merek-merek Anda. Dimanfaatkan betul demografi Instagramnya ini. Ya. Ini yang melandasi kenapa pelatihan ini diberikan terkait dengan optimasi Instagram. Karena semakin kesini semakin banyak pengguna Instagram yang menggunakan, dan cenderung banyak mereka akan melakukan scroll, ya, scroll, slide ke kiri, slide ke kanan untuk melihat produk-produk kita. Teknik SEO atau Search Engine Optimization, ya. SEO itu adalah Search Engine Optimization, identik dengan website. Ya, ini identiknya biasa digunakan dalam website. Untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan ranking pada saat pencarian di Google. Jadi kalau panjenengan itu mencari di Google, misalkan toko baju bayi, maka nanti akan muncul di rating paling atas apa? Itu yang disebut dengan Search Engine Optimization. Nah, nggak jauh berbeda nanti di Instagram ini. Pada saat kita masuk ke Instagram, kemudian kita masuk di kolom atau di fitur pencarian, saat kita mencarikan kata ketik fresh milk, paling nggak muncullah produk kita. Nggak harus di peringkat pertama, tapi bisa jadi kita berada di tampilan halaman yang pertama. Entah itu di nomor 2, 3, 4, atau 5. Nah, tujuannya apa optimasi Instagram SEO ini? Nah, tujuannya antara lain yang pertama, meningkatkan traffic, ya, yaitu meningkatkan lalu lintas kunjungan oleh pengguna Instagram. Konten-konten Anda itu kalau nanti menarik akan menambah kunjungan-kunjungan baik dari pengguna Instagram di Indonesia maupun di luar negeri. Semakin tinggi kunjungannya, maka akun Anda akan semakin berkembang. Yang kedua adalah meningkatkan engagement, yaitu interaksi terhadap konten yang sudah Anda posting di Instagram. Apa interaksinya? Yang dimaksud dengan interaksi kepada pelanggan di sini adalah like-nya, komennya, repost-nya, dan lain sebagainya. Jadi dengan memberikan like itu adalah merupakan salah satu interaksi antara calon pembeli atau pelanggan atau konsumen dengan Anda. Mengomentari produk-produk panjenengan itu juga merupakan salah satu peningkatan interaksi. Nah, semakin banyak nanti produk-produk postingan kita itu di like, di komen, di repost,
atau di DM, maka kita sudah meningkatkan interaksi. Instagram SEO lebih powerful jika disertai konten berkualitas, yaitu bisa berupa foto, bisa berupa video, infografis, hingga polling. Jadi jangan hanya sebatas foto, kemudian video, jangan hanya sebatas itu. Tapi kita juga bisa ada story WA kan. Nah, story WA itu silakan Anda bikin polling. Polling apalah terserah. Mungkin apakah mau diadakan event 11-11 dengan voucher, dengan harga hemat, atau yang bagaimana? Yang ketiga, tujuan dari optimasi Instagram SEO ini antara lain adalah meningkatkan brand awareness, yaitu selain traffic sosial media bisa mengalami lonjakan, brand Anda itu akan lebih dikenal, ya, diingat. Spontanitas tadi akan dipromosikan oleh orang-orang untuk dapat mengoptimalkannya. Maka salah satu contohnya yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, panjenengan harus membuat konten yang ada kaitannya dengan bisnis panjenengan. Kemudian bikin yang menarik, lalu bikinlah secara konsisten untuk uploadnya, ya, bertahap sehari satu kali. Kalau nanti sudah banyak followers, banyak interaksi, like, komen, maka panjenengan tingkatkan lagi satu hari mungkin 2 kali konten, dan seterusnya itu. Nah, kita akan membahas atau mengupas satu persatu terkait optimasi SEO di Instagram. Cara mengoptimalkan Instagram dengan SEO yaitu ada 5 cara. Yang pertama, mengoptimalkan profil akun kita. Yang kedua, kita dapat menyematkan atau menambahkan, menyisipkan kata kunci pada username maupun display name. Yang ketiga, kita optimalkan alternatif teks. Yang keempat, kita manfaatkan kata kunci kembali. Yang kelima atau terakhir, kita akan menganalisis akun dan konten kita. Tahap yang pertama, kita mengoptimalkan profil akun. Silahkan Anda siapkan akun Instagram Anda, ya. Ini saya buka dulu semuanya. Nah, silakan Anda buka Instagram Anda, lalu posisikan Anda masuk ke profil dengan cara klik gambar foto dari akun Instagram Anda, pojok kanan bawah ini diklik dulu. Setelah pojok kanan bawah ini diklik, maka nanti akan muncul gambar halaman profil atau akun. Di bagian kanan atas, ya, itu ada gambar garis 3 atau ada tab bar, ya, garis 3 itu silakan diklik garis 3-nya. Nah, setelah garis 3 itu diklik, garis 3 yang saya lingkari kuning ini itu diklik, maka nanti muncul gambar seperti di nomor 2. Nah, di nomor 2 ini silakan panjenengan pilih yang saya lingkari kuning ini, yaitu pengaturan dan privasi. Ini berada di atas kalau tidak salah ingat, ya. Itu silakan diklik pengaturan dan privasinya. Nah, di bagian ketiga, perhatikan gambar yang ketiga ini. Silakan diklik atau diperhatikan privasi akun Anda. Kalau privasi akun Anda, ya, ini ada di bagian bawah, ya. Anda scroll ke bawah, ini bukan di posisi atas, tapi itu ada di posisi tengah-tengah, ya. Jadi dengan scroll ke atas sedikit aja, nanti muncul kata-kata privasi akun yang gambar ikonnya gembok, ya. Ini ada gambar gembok. Nah, itu tidak usah diklik, tidak apa-apa, cukup jenengan lihat. Kalau di sini sudah publik, sudah benar. Tapi kalau di situ jenengan tulisannya masih belum publik, ya, masih private, maka panjenengan klik terus diubah menjadi publik, ya. Caranya simple, cukup diklik tombol atau diklik tombol sebelah kanannya itu sampai dengan berwarna
biru atau hijau kalau tidak salah ingat ya. Akunnya jangan di private ya. Jangan-jangan nanti sudah ngupload produk-produk banyak ya, sudah posting-posting konten banyak, ternyata di private sehingga yang hanya bisa melihat itu adalah yang memfollow panjenengan ya. Jadi kurang maksimal nanti. Itu untuk cara yang pertama, pengoptimalan profile. Nah, ini salah satu gambaran bagaimana kalau dari profilnya itu profesional mau ke bisnis. Ini dari gambar yang pertama ya. Dari gambar yang pertama, jika akun panjenengan itu masih profesional, maka panjenengan klik tab menu di pojok kanan atas. Ya, di pojok kanan atas ini panjenengan klik, kemudian nanti akan muncul gambar yang kedua. Nah, di gambar yang kedua itu ada fitur dan kontrol. Itu di bagian agak bawah ya, agak bawah sedikit. Anda scroll ke atas sedikit gitu. Itu nanti ada fitur dan kontrol. Nah, panjenengan bisa ubah jenis akunnya. Nah, di sini di gambar ketiga itu Anda akan menemukan ubah jenis akun. Kalau panjenengan klik ubah jenis akun di gambar ketiga ini, ya, yang saya lingkari kuning ini, maka nanti akan muncul gambar yang keempat. Nah, yang ini. Nah, gambar yang keempat ini Anda mau pilih ke akun bisnis apa ke akun pribadi. Kalau muncul tulisan akun pribadi gini ini ya berarti panjenengan posisinya mungkin di kreator ya, sebagai kreator. Kalau sebagai kreator maka nanti akan muncul seperti ini. Tapi kalau Anda pilih sebagai akun bisnis, setelah Anda pilih sebagai akun bisnis maka nanti akan muncul notification seperti ini. Anda pilih yang beralih. Nah, itu selesai. Nanti panjenengan akan menjadi Instagram dengan jenis akun bisnis. Nah, para pelaku UMKM itu seharusnya Instagramnya adalah jenis bisnis, jangan jenis profesional. Kalau nanti akunnya itu adalah jenis profesional, ya namanya bukan untuk peningkatan usaha UMKM-nya atau bisnisnya, tetapi Anda mempromosikan diri Anda pribadi. Harus panjenengan pisahkan antara yang profesional ya pribadi dengan yang bisnis. Jangan dijadikan satu gitu. Jangan terus merasa daripada nanti saya cari follower susah, nah, saya ubah aja akun yang tadinya profesional saya rubah menjadi bisnis. Ya boleh-boleh saja. Cuma kan nanti jadinya gimana ya? Ya kurang fokus lah gitu loh. Harusnya kan fokus, kalau bisnis ya bisnis, profesional ya profesional. Berikutnya adalah menggunakan foto profil. Saya yakin atau mungkin beberapa foto profil ya, saya kembali ke sini. Beberapa foto profil yang mungkin digunakan oleh para pelaku UMKM selama ini itu masih foto wajah pemiliknya. Foto wajah manajernya. Jadi seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ini loh usahaku, gitu. Itu nggak perlu. Kita nggak perlu tuliskan atau kita nggak perlu tampakkan siapa pemiliknya. Oh saya yang punya, nggak perlu kita tampilkan. Maka lebih baik yang namanya foto profil yaitu logo dari merek Anda atau mungkin gambar produk Anda ya, yang menunjukkan bahwa Anda itu fokus berjualan tentang apa, bisnis apa itu. Nah, bagaimana cara untuk mengubah profil? Caranya kita klik edit foto ya. Kalau kita ingin mengubah profil, kita klik edit foto, edit profil ya, diklik edit profilnya. Kemudian kita pilih edit foto. Lalu di situ ada beberapa pilihan. Ya, dari bawah itu ada hapus foto saat ini, kemudian ada import dari Facebook kalau itu sudah terkoneksi dengan Facebook, kemudian ada foto profil baru. Nah, silakan dipilih foto profil baru, kemudian cari logo atau produk yang menunjukkan bahwa Anda itu bisnis atau jualan usaha tentang apa. Nah, itu. Nah, jadi jangan foto pribadi Anda, jangan. Itu kurang mendukung ya, kurang mendukung atau tidak bisa mengoptimalkan dari akun profil Anda.
masih tetap di bagian edit profile. Kita akan membuat tautan. Tautan ini apa? Tautan ini adalah link. Link yang menghubungkan nanti kalau kita klik itu bisa lari ke misalkan ke Shopee, misalkan ke TikTok Shop, misalkan ke GoFood, Shopee Food, GrabFood ya. Itu kita bisa kaitkan di sana. Caranya bagaimana? Caranya sebagai berikut. Kita klik edit profile ya. Kita klik edit profile ya. Posisi kita ada di akun profil kita. Kemudian nanti muncul seperti ini. Nah, ini ada kata-kata tambahkan tautan. Nah, ini diklik tambahkan tautannya. Tambahkan tautannya diklik. Lalu kita pilih salah satu di antara pilihan yang ada. Kalau kita punya Facebook ya kita kasih Facebook kita. Biar nanti juga dia tahu bahwa wah, pemasarannya ada juga yang di Facebook. Oh, pemasarannya ada juga yang di GrabFood, GoFood, Shopee Food, Shopee. Nah, ini Anda bisa klik tambahkan tautan eksternal. Nah, sehingga nanti kita bisa klik di sini URL-nya apa. URL itu adalah link yang kita copy dan kita pastekan. Kemudian kita ketik judulnya. Judulnya misalkan GoFood. Ini link GoFood kita ya. Di GoFood itu dibuka, kita klik berbagi, kita copy linknya, kita pastekan di sini. Yang berikutnya, selain tautan ya, selain tautan, Anda harus bisa mengoptimalkan bionya. Ya, di bio ini, di bagian bionya di atas tambahkan tautan itu bionya diperhatikan ya. Bionya diperhatikan, harus bisa menjelaskan bahwa Anda itu adalah UMKM yang bergerak di bidang kuliner, menjual apa, buka jam berapa, tutup jam berapa, bisa dihubungi di mana. Gitu. Itu minimal standarnya seperti itu. Jangan sampai nggak ada jam buka, jam tutup, nggak bisa dihubungi di mana, dan fokusnya cuma di Instagram aja, itu mempersulit diri Anda sendiri untuk mengembangkan bisnis panjenengan. Jadi Anda nggak boleh takut, panjenengan nggak boleh takut. Wah, nanti kan Pak, takutnya kalau di itu loh, ditelepon tapi nggak jadi beli atau dikerjain atau nanti kena tipu. Itu resiko di dalam bisnis. Ya, bisnis itu penuh dengan resiko. Kalau jenengan mau meminimalisir resiko tersebut, ya silahkan. Tapi resikonya pelanggan Anda terbatas. Tandanya kalau jenengan nggak kasih nomor HP, berarti Anda hanya membatasi orang-orang yang kenal panjenengan yang menghubungi. Ya kan? Simpelnya kan kayak gitu. Jadi monggo, jenengan lebih baik kalau ingin mengoptimalkan penjualan Anda menggunakan media sosial ini, tampilkan kontak, informasi yang bisa memahami dan dihubungi oleh calon pembeli Anda. Yang kedua sekarang ya, kita akan menyematkan kata kunci pada username maupun display name kita. Bagaimana caranya untuk mengoptimalkan Instagram menggunakan username dan display name? Mari kita simak bersama-sama. Kita bisa melakukan pencarian seperti ini nantinya. Misalkan ini contoh ya, ini contoh. Saya melakukan pencarian fresh milk. Dari halaman pertama, ini belum saya scroll ya, ini masih murni hasil dari pencarian fresh milk. Dan ternyata fresh milk saya berada di posisi ketiga. Berarti saya sudah dapat mengoptimalkan pencarian menggunakan SEO, terutama pada username dan display name saya. Kalau kita itu jualan fresh milk, maka gunakanlah kata-kata fresh milk di depan, di belakang, ataupun di username maupun display name kita, sehingga memudahkan para calon pelanggan itu melakukan pencarian. Bagaimana caranya? Caranya sebagai berikut. Caranya yang pertama, kita masuk di pengaturan. Nah,
Di mana toh letak pengaturan itu? Pengaturan itu kita masuk di pojok kanan atas tadi, ya, yang garis 3 tadi. Ada garis 3-nya tadi, silahkan diklik, lalu kita masuk di pengaturan dan privasi yang paling atas tadi, ya. Jadi yang paling atas tadi kita klik. Setelah kita masuk di pengaturan dan privasi, kita cari itu pusat akun di bagian atas sendiri. Ya, pusat akun itu ada di paling atas. Nah, di pusat akun itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, nah, seperti ini. Ini kita klik ini yang ada tanda panahnya ini. Ini kita klik, kita pilih yang merupakan bisnis kita yang mana. Ya, sosial media yang tujuannya untuk bisnis kita yang mana, itu kita klik. Kemudian setelah kita klik, maka akan muncul seperti ini. Ada nama, ini adalah username. Nama pengguna, ini adalah display name-nya. Ya, kita akan ubah ini username atau nama, kemudian display name atau nama penggunanya. Nah, kita klik yang bagian nama. Di bagian nama ini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini saya turunkan dulu. Nah, ini. Silahkan kalau panjenengan itu adalah berbisnis kacang, maka sampaikan di situ. Misalkan painem kacang atau kacang painem, sehingga ada kata-kata kacangnya di situ. Pada saat dilakukan pencarian, maka nanti akan muncul ada kata kacangnya, itu terbantukan nanti. Ya, ini terkaitannya dengan username. Kemudian di bagian nama pengguna itu juga dibikin. Kalau tadi di username-nya ini Anda kasih kacang painem, di nama display name-nya itu juga kacang painem. Entah nanti ada titiknya, entah nanti di belakangnya ada painem 1, painem 2, itu silakan. Yang penting ada kata-kata kacangnya, ada kata-kata jenis usaha Anda, ada kata-kata jenis produk atau yang Anda jual itu apa, sehingga nanti membantu di pencarian. Seperti milik saya tadi, ya. Di bagian milik saya tadi kan ada kata-kata fresh milk, muncul di ranking ketiga itu. Nah, itu kan lumayan, sehingga nanti kalau ada calon pelanggan atau pengguna Instagram yang baru itu mau cari fresh milk, dia akan menjelajah ke akun kita, ya. Misalkan ini saya pakai akun yang lain, ya. Kemudian saya cari dengan kata fresh milk. Nah, ini mohon maaf karena tidak bisa muncul di layar, saya nggak pakai mirror, ya. Nah, ini kalau saya menggunakan akun saya yang kreator, ya, di situ saya ketikkan fresh milk, itu muncul fresh milk saya itu di ranking kedua. Ya, bisa dibayangkan manfaatnya optimalisasi dari username dan display name ini. Ini sangat-sangat bermanfaat sekali dan dapat meningkatkan bisnis kita dikenal oleh masyarakat luas, baik di lokal kota kita, provinsi kita, antar pulau kita, di pulau kita, antar pulau, atau bisa antar negara. Bisa dibayangkan dasarnya kehebatan sosial media. Kemudian kita lanjut, ya. Setelah kita mengubah akun profile, ya, mulai dari akun profile tadi, ya, ini sedikit flashback untuk mengingat-ingat bahwa kita harus mengutamakan akun profile kita. Akun profile kita itu kita bikin akunnya itu jenisnya yang bisnis pertama. Yang kedua, harus kita public, jangan di private, ya toh. Kalau kita itu ingin dikenal oleh khalayak ramai, ya kita harus publikkan. Kemudian yang ketiga adalah foto profilnya jangan foto profil pribadi, ya. Jangan terlalu banyak bergaya selfie foto kita, tapi diganti dengan logo kita atau produk-produk yang kita jual itu. Nah, kemudian cara yang kedua untuk mengoptimalkannya adalah kaitannya dengan penggunaan kata kunci di username maupun di display name. Nah, di sini username dan display name ini harus menggunakan merek atau produk yang kita jual. Sehingga nanti pada saat pencarian
itu dapat membantu produk kita atau merek kita itu muncul di halaman awal. Jadi, ya, kita lanjut di strategi atau cara ketiga untuk optimalisasi Instagram, yaitu dengan menggunakan alternatif teks. Apa itu alternatif teks? Alternatif teks ini adalah alat bantu yang dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk orang yang tunanetra ya, tunanetra, tidak bisa melihat. Jadi dia nanti akan terbantu dengan caption kita atau deskripsi produk kita, itu nanti kita ketikkan dan di mesin itu akan membaca. Ya, mesin itu akan membacakan gambar apa atau itu yang muncul, itu akan dibacakan. Oh, gambar yang Anda lihat adalah gambar minuman fresh milk dengan rasa Oreo yang dijual oleh kisah kita. Beralamatkan di sini dengan harga sekian, dapat dibeli melalui GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain sebagainya. Misalkan itu, contohnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara membuat alternatif teks tersebut? Caranya untuk membuat alternatif teks tersebut adalah pada saat pertama kali kita memposting. Ini bisa dilakukan pada saat kita pertama kali melakukan posting ya. Pada saat kita melakukan pertama kali posting, kemudian kita melakukan pemberian efek ya, efek pada gambar kita, maka setelah pemberian gambar efek pada gambar, kita jangan lupa untuk menandai GPS location-nya kita, di mana kita jualan, sehingga dia itu bisa terbantukan untuk mencari tahu lokasi penjualan kita atau lokasi bisnis kita itu ada di mana. Ya, setelah diberikan lokasi, kita berikan sedikit musik untuk hiburan, untuk agar dia itu bisa lebih tertarik, rileks melihat dan membaca caption dari produk kita. Nah, berikutnya setelah kita berikan lokasi, kemudian berikan musik, kita bisa masuk ke pengaturan lanjutan di bagian paling bawah. Di pengaturan lanjutan ini nanti akan muncul yang terdiri dari macam ragam fitur. Kita masuk ke bagian paling bawah sendiri. Di bagian paling bawah itu ada yang namanya aksesibilitas. Ya, aksesibilitas. Tulis teks alternatif. Ya, di situ ada penjelasan tentang teks alternatif mendeskripsikan foto untuk orang dengan gangguan penglihatan. Nah, ini juga penting loh. Jangan disepelekan. Ini penting karena apa? Kita nggak boleh diskriminasi. Ya, kita nggak boleh membedakan atau kita tidak boleh melupakan bahwa orang itu nggak semuanya normal, nggak semuanya bisa melihat dengan baik. Maka kita harus memberikan toleransi, membantu ya untuk mereka yang memiliki gangguan penglihatan itu bisa mengakses juga, dapat membaca dan membayangkan produk tersebut apa. Ya. Ini kemudian ada langkah-langkah pada saat panjenengan klik itu ada di bagian ini ya, notifikasi informasinya itu kalau panjenengan klik maka nanti ada muncul kata-kata seperti ini, cara membuat alternatif teks. Tunanetra atau orang dengan gangguan penglihatan akan mendengarkan alternatif teks untuk mendapatkan konteks selengkapnya tentang foto Anda. Nah, itu. Jadi silakan nanti panjenengan bikin ya teks ya, nggak usah panjang-panjang ya. Teksnya yang pendek-pendek aja nggak apa-apa. Tapi kalau panjenengan nggak mau ribet ya copy paste dari caption di gambar yang tadi yang diupload itu kan ada captionnya, itu di copy di paste aja juga nggak apa-apa. Nah, langkah keempat yaitu memanfaatkan kata kunci. Ya. Di sini ada kata kunci bukan hanya bisa digunakan pada username dan display name seperti tadi, tetapi juga digunakan dalam bentuk hashtag, caption di dalam foto tadi, kemudian bio profile
Ya, profil tadi sudah saya sampaikan juga. Selain panjenengan itu menuliskan jamnya, alamatnya, teleponnya, menjual apa, ya, Anda juga memberikan hashtag kata kunci di sana. Ini contoh kata kunci ditaruh di dalam hashtag fresh milk. Ya, kemudian di caption foto. Setiap kita posting kita gunakan beberapa hashtag yang bisa mendorong untuk pencarian. Ya, ini fungsi dari hashtag. Yang terakhir adalah menganalisa akun dan konten. Nah, menganalisa akun dan konten ini adalah menggunakan insight, fitur yang sudah disediakan oleh Instagram Business. Tujuannya apa? Untuk menganalisa konten maupun akun secara keseluruhan. Nah, dengan adanya analisa ini, maka kita sebagai pelaku bisnis itu bisa melakukan evaluasi terkait dengan konten-konten kita. Sudah berkualitas belum? Sudah masuk di beberapa indikator dan awareness belum? Ada ketertarikannya enggak? Ya. Kemudian bisa mengetahui pengunjungnya itu berasal dari follower kita sendiri atau dari luar. Kemudian geografisnya itu apakah dari lokal Indonesia atau ada yang dari mancanegara. Kemudian bisa jadi gendernya itu wanita atau laki-laki cenderung banyaknya. Nah, ini fungsi insight. Ya, ini ada sedikit beberapa gambaran. Nah, ini jadi kalau jenengan nanti sudah beralih ke akun bisnis, kemudian dilihat selama 1 minggu ya, jangan langsung dilihat sekali. Kalau dilihat sekali ya, pada saat kita bikin itu nanti hasilnya seperti ini, akun yang dijangkau 0, akun yang berinteraksi 0. Nah, jenengan harus menunggu interaksi itu kurang lebih 1 minggu atau 7 hari. Nah, sehingga nanti bisa dilihat insight-nya itu ada 59 akun yang menonton atau datang ke akun kita. Kemudian berasal dari mana mereka? 38 itu dari pengikut kita. 21 itu bukan pengikut kita atau pelanggan baru yang ingin tahu atau melihat produk-produk kita. Nah, selain itu juga ada di sini bisa diketahui konten populernya apa saja. Ya, mereka cenderung melihat dari mana? Oh, mereka cenderung melihat dari story Instagram saya. Itu ada 36 orang. Yang melihat dari postingan itu ada 21 orang. Yang melihat dari reels video atau video pendek itu 18 orang. Yang melihat dari video, ya, ini video yang bukan video pendek. Nah, ini yang diposting di Instagram. Itu ada 4 orang. Kita nge-live, yang nonton itu ada berapa orang? Ada 3 orang. Warna biru ini adalah followers, warna putih ini adalah yang bukan followers. Nah, ini fungsi insight, kita bisa mengetahui daya jangkauan kita sudah optimal atau. Nah, ini detailnya seperti ini. Interaksinya bisa kita lihat ya seperti tadi. Nah, kemudian ini konten ya, interaksi postingan selama 1 minggu itu bagaimana, yang like berapa, ada 18. Terus yang reels yang like berapa, ada 3 orang. Nah, video, terus ini ada grafik pengikutnya ya. Grafik pengikutnya ada 202 pengikut. Kemudian keseluruhan pertumbuhannya ini yang menonton ya, yang menonton pada tanggal 27 Oktober itu mengalami peningkatan, yaitu ada 2 orang dari followers, di mana geografisnya itu dilihat dari Surakarta itu ada 13%, dari Jakarta itu 12,5%, kemudian dari Sukoharjo 11,3% dan seterusnya. Nah, kemudian untuk rentang usia ini kita bisa mengetahui bahwa produktivitas atau yang tertarik dengan produk-produk saya atau konten-konten saya itu
kisaran umur berapa. Nah, ternyata di sini di tempat saya itu adalah kisaran umur 25 sampai dengan 34 tahun, yaitu sebanyak 49,4%. Kemudian dilanjutkan dengan orang usia 35 sampai dengan 44 tahun, yaitu 25,5%. Nah, barulah yang 18 sampai 24 tahun. Ini usia-usia yang konsumtif, usia-usia yang kepo, usia-usia yang selalu melihat story-story kita, postingan-postingan kita, komen-komen kita. Nah, itu akan dilihat oleh usia-usia 18 sampai dengan 24 tahun. Nah, ini 14,7% diperhatikan. Perempuan cenderung banyak yang menonton atau mengunjungi, itu ada 74,4%, laki-laki hanya 24%. Nah, ini bisa diperhatikan jam tayang, ya. Jam tayangnya atau jam dilihatnya itu cenderung banyak. Jam 12 siang atau pagi itu sedikit, ya. Cenderung banyak itu ada jam 6 pagi, ya. Jam 6 malam, ya, 6 sore ini, ya. 6 sore itu waktu-waktu longgar tuh mengalami peningkatan, ya. Kebanyakan setelah pulang kerja atau pulang kuliah itu ada waktu senggang, maka mereka cenderung lebih sempat untuk melihat atau scroll-scroll postingan-postingan di Instagram, ya. Nah, itu kurang lebih gambaran dari Insight untuk melihat seperti apa optimalisasi Instagram dengan SEO. Nah, perlu kita ingat bahwa untuk mengoptimalkan Instagram itu ada 5 cara. Cara yang pertama itu adalah mengubah akun kita, akun profil kita dari profesional menjadi bisnis. Kemudian akun yang private diubah menjadi public, ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kata kunci di dalam username dan display name. Nah, fungsinya apa? Di username dan display name itu digunakan bisnis kita atau produk kita yang kita jual. Sehingga pada saat orang itu mencari produk sejenis kita yang kita jual, maka akan muncullah nama-nama akun Instagram kita itu. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan alternatif teks. Alternatif teks ini digunakan untuk membantu para disabilitas untuk dapat memahami postingan apa yang kita posting atau kirimkan atau yang sedang muncul di beranda mereka, sehingga mereka lebih terbantukan, itu, ya. Yang keempat adalah penggunaan hashtag. Hashtag itu tidak hanya digunakan pada saat di caption atau produk-produk saja, postingan-postingan saja, tapi juga kita tambahkan di bio profil kita, kemudian kita tambahkan juga di produk postingan kita, gitu. Kemudian ada yang kelupaan di bagian profil tadi, ya. Di bagian profil tadi itu kita juga perlu menambahkan tautan web, ya, tautan web atau tautan link yang ada kaitannya dengan tempat kita bisa melakukan order secara online. Nah, mungkin kita bisa klikkan ke sana atau kita hubungkan di sana. Itu akan semakin membantu kita di dalam menerima pesanan atau tawaran. Yang terakhir adalah pengoptimalan SEO menggunakan Insight, ya. Menggunakan Insight. Insight ini adalah fitur yang sudah disediakan oleh Instagram, di mana dengan adanya fitur ini kita bisa mengetahui daya jangkauan kita itu sudah merambah sampai mana kita dikenal. Apakah hanya di kota kita sendiri, ataukah kita dikenal di kota-kota lain, atau mungkin bisa di negara lain. Kemudian gender yang mengakses kita itu cenderung banyaknya adalah jenis kelamin perempuan atau laki-laki, usia berapa, kemudian jam berapa mereka itu cenderung banyak melakukan akses konten-konten kita. Maka disitulah kita bisa sering melakukan konsistensi upload. Nah, semoga dapat bermanfaat. Bila mana ada yang ingin ditanyakan,
Silahkan dapat memfollow Instagram saya, yaitu di @fesmoon86 ya. Fesmoonnya bisa dilihat di layar ya. Kemudian atau bisa menggunakan WhatsApp, bisa menghubungi WhatsApp saya, bisa disertakan nama dan UMKM apa, kemudian di lokasinya mana, sehingga akan saya jawab bila mana ada format tersebut. Bila mana tidak ada format tersebut, tiba-tiba mau melakukan WA, maka saya tidak akan menggubris sama sekali. Semoga dapat membantu para pelaku UMKM di seluruh Indonesia, khususnya di kota Kecamatan Semarang Selatan ya. Di Semarang Selatan, Gerai Kopi Mie. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasamanya, yang mana telah memberikan waktu dan kesempatan saya untuk memberikan wawasan, pengetahuan, dan pelatihan terkait dengan pemanfaatan sosial media Instagram dan pengoptimalan Instagram menggunakan SEO atau Search Engine Optimization ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.